anak-anak, ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar mengenai reaksi pembatas atau reaksi pembatas. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai perhitungan stoikiometri sederhana. Sekarang ini sedikit lebih kompleks, tapi tenang saja, ini masih mudah. Apa itu reaksi pembatas? Reaksi pembatas itu reaksi yang membatasi untuk terjadinya reaksi. Analoginya seperti ini. Untuk membuat satu cangkir kopi jos, kita membutuhkan 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Perbandingannya 2:1. Ternyata kita punya 2 sendok kopi dan punya 2 sendok gula. Berapa banyak kopi yang bisa kita hasilkan? Untuk membuat satu kopi harus ada 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Karena di sini sudah ada 2 sendok kopi dan 2 sendok gula, kira-kira mana yang akan habis? Ya akan habis tentunya ini. Kalau di sini ada 2 kopi, maka kita butuhnya berapa banyak gula? 1 gula, kemudian menjadi 1 cangkir kopi jos. Kondisi akhirnya ini habis, semua kopi sudah kita gunakan, tetapi kita lihat gulanya. Gulanya masih ada sisa 1 sendok gula. Nah, mana yang disebut sebagai pembatas? Yang disebut sebagai pembatas itu ini, kopinya. Karena semua kopi itu habis bereaksi, maka ini disebut sebagai reaksi pembatas. Yang membatasi hanya dapat terbentuk 1 cangkir kopi jos, sehingga masih ada sisa 1 gula. Jadi tidak mungkin semua kopi dan semua gula bereaksi, karena ternyata kita hanya butuh 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Walaupun di sini tersedia 2 sendok kopi dan 2 sendok gula. Jelas ya? Ini yang disebut sebagai reaksi pembatas yang membatasi. Nah, ini analoginya. Kita lihat perbandingannya 2:1. Kita butuh 2 sendok kopi dan 1 gula. Kalau tersedia 2 gula dan 2 kopi, maka yang bereaksi, yang habis hanya kopinya, gulanya sisa. Misalnya gulanya supaya habis di sini 2, maka kopi yang dibutuhkan harus sebanyak 4 sendok, karena di sini perbandingannya 2:1. Ini untuk analogi reaksi pembatas. Nah, contoh soalnya bagaimana? Kita lihat contoh soal yang nomor 1. Sebanyak 3 gram logam magnesium ditambahkan ke dalam 10 ml larutan HCl 2 molar menghasilkan gas H2 dalam keadaan standar. Persamaan reaksinya Mg ditambah HCl menjadi MgCl2 dan H2. Volume gas yang dihasilkan sebanyak berapa liter? Oke, kita lanjutkan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah selalu menuliskan persamaan reaksi dan menyetarakan. Ini sudah setara. Langkah selanjutnya setelah kita menyetarakan, kita lihat data yang diketahui. Seperti pada pertemuan sebelumnya, kita harus mencari data yang sudah diketahui dan mengubahnya ke dalam bentuk mol. Bedanya apa dengan yang di reaksi pembatas? Di reaksi pembatas itu yang diketahui tidak hanya 1, melainkan 2 data. Pertama ada massa magnesium, kemudian ada
volume serta konsentrasi HCl. Maka kita cari satu persatu molnya. Berapa nilai mol magnesium? Masanya ada 3 gram dibagi AR dari Mg itu 24 sama dengan 0,125 mol. Sedangkan HCl-nya dari rumus molaritas sama dengan mol per volume, maka kita dapatkan mol HCl-nya sama dengan molaritas dikali volume. Molaritasnya kita ketahui 2 molar, volumenya 10 mili sama dengan 20 milimol karena ini satuan mililiter. Kalau di sini milimol, kita ubah semuanya ke dalam milimol, maka mol Mg-nya menjadi 125 milimol. Kita sudah mendapatkan mol Mg dan mol HCl. Dua zat reaktan semuanya diketahui molnya. Kalau yang stoikiometri sederhana itu hanya salah satunya, kalau ini dua-duanya. Maka langkah selanjutnya adalah menuliskan awal reaksi akhir. Oke, kita lanjutkan. Kita tuliskan awal reaksi akhir. Kapan kita harus menuliskan seperti ini? Ketika kita mendapatkan dua data reaktan, maka kita harus menuliskan awal reaksi akhir. 125 mmol Mg, 20 mmol HCl. MgCl dan H2-nya pada saat awal itu belum terbentuk. Nah, yang bereaksi berapa? Kita lihat di sini perbandingan koefisien Mg dengan Cl 1:2. Di sini ada 125, ada 20. Artinya kalau di sini 125 mmol, maka HCl-nya harus ada sebanyak 2 kalinya, yaitu 250. Tapi apakah ada HCl-nya 250? Nah, tidak, hanya 20. Maka yang habis bereaksi di sini. Kalau ini 20 mmol, maka Mg-nya adalah 2:1-nya, yaitu 10 mmol. Berapa MgCl2 yang terbentuk? 2:1. Maka di sini 10 mmol, H2-nya koefisiennya 1, maka juga 10 mmol. Sehingga yang habis bereaksi reaktannya adalah HCl-nya. Sehingga HCl disebut sebagai reaksi pembatas. Mg-nya yang sisa sebanyak 115 mmol. MgCl2 yang terbentuk sebanyak 10 mmol. H2-nya 10 mmol. Nah, dari kondisi akhir ditanyakan volume gas hidrogen. Dilihat berapa mol H2 yang dihasilkan, sebanyak 10 mmol. Maka langsung kita bisa mendapatkan jumlah volume H2. Nah, volume H2 dalam keadaan standar, kita masukkan ke rumus. Volume H2 sama dengan 10 mmol dikali keadaan standar STP, itu berarti 22,4 liter per mol. Sehingga di sini 224, karena ini milimol maka mililiter. Sehingga volume H2 yang dihasilkan sebanyak 224 ml atau 0,224 liter. Nah, begini langkah-langkah ketika kita mengerjakan soal stoikiometri menggunakan reaksi pembatas. Bedanya adalah kalau reaksi pembatas selalu diketahui dua data reaktan.
cari molnya, kemudian dilihat siapa yang habis bereaksi. Dilihat dari mana? Dari perbandingan koefisien. Kenapa HCl yang habis? Karena HCl di sini 20, Mg-nya 10, mencukupi. Kalau misalnya Mg-nya yang habis 125, maka HCl-nya sebanyak 250. Tidak mungkin terjadi karena HCl yang tersedia hanya 20 mmol. Nah, ini langkah-langkah untuk mengerjakan soal stoikiometri dengan reaksi pembatas. Untuk lebih paham lagi, kita mencoba mengerjakan contoh soal yang kedua. Pada reaksi 27 gram kalsium dengan 5,6 gram nitrogen dihasilkan kalsium nitrida. Menurut reaksi Ca ditambah N2 menjadi Ca3N2. Jika R, Ca, dan N diketahui, maka kalsium nitrida yang dihasilkan adalah. Langkah pertama, kita harus menuliskan persamaan reaksi dan menyetarakannya. Persamaan reaksinya seperti ini. Ca tambah N2 menjadi Ca3N2. Setelah disetarakan, di sini ada 3, koefisiennya 1 dan 1. Kemudian jangan lupa tuliskan awal reaksi akhir. Kita cari data molnya untuk masing-masing. Kalsium kita dapatkan masanya 27 gram dibagi dengan AR-nya 40, 0,675. Nitrogen itu 5,6 gram dibagi 28, MR-nya 0,2 mol. Kemudian kita masukkan data ini ke bagian awal, 0,675 mol, N2-nya 0,2 mol. Nah, dari sini perbandingannya 3:1. Maka siapa yang berperan sebagai reaksi pembatas? Kalau di sini 0,2, maka di sini 0,6. Masih ada sisa. Tapi kalau di sini 0,675, maka N2-nya kurang karena 0,2 sekian. Dilihat 6,75. Langsung kita masukkan di sini 0,2. Di sini 0,6 mol. Sehingga berapa nilai kalsium nitridanya? 1:1, maka di sini juga 0,2 mol. Sehingga kondisi akhirnya ini habis bereaksi, ini sisa 0,075 mol. Kalsium nitrida yang terbentuk 0,2 mol. Yang ditanyakan di soal adalah massa kalsium nitrida. Sudah mudah kalau kita sudah mendapatkan nilai mol, maka massa kalsium nitrida sama dengan 0,2 mol dikali MR dari kalsium nitrida, yaitu 148 gram per mol. Nilai masanya sama dengan 29,6 gram. Cukup mudah. Jadi langkahnya sama saja untuk reaksi pembatas. Yang pertama, tuliskan persamaan reaksi, setarakan, kemudian jangan lupa tuliskan awal reaksi akhir, kemudian cari data mol yang diketahui, reaktannya. Dua reaktan pasti diketahui molnya masing-masing. Tentukan siapa yang habis, dilihat dari perbandingan koefisien. Setelah mengetahui siapa yang habis, kita bisa mendapatkan data produk atau yang ditanyakan, molnya berapa. Dari situ kita bisa mendapatkan mol kondisi akhir, kemudian diubah menurut atau sesuai dengan yang ditanyakan. Bisa jadi pertanyaannya adalah massa kalsium sisa.
Berapa massa kalsium sisa? Misalnya 0,075 mol dikali dengan AR kalsium. Nah, seperti ini untuk stoikiometri dengan reaksi pembatas. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang ada di Google Classroom. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.